Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 6 yang berkata demikian. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata kesejahteraan dalam ayat pokok hari ini sama dengan damai sejahtera atau shalom. Kata ini bukan sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang, tetapi mencakup pengertian keserasian, keutuhan, kebaikan, kesejahteraan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Salah satu cakupan dari definisi damai sejahtera ini adalah mengacu kepada perasaan pribadi seseorang bahwa segala sesuatu dalam hidupnya sudah lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran, sehingga mendatangkan ketentraman jiwa. Contoh dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 165 mengatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dari sini pemazmur menegaskan bahwa orang yang mencintai firman Tuhan atau hidup sesuai dengan ketetapannya, maka hidupnya tidak akan tersandung, sehingga besarlah ketentramannya. Ini merupakan bentuk dari damai sejahtera Allah. Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada perintah Tuhan membuat mereka jatuh dalam dosa, mengacaukan keselarasan dan keutuhan ciptaannya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, Adam dan Hawa mengalami rasa bersalah dan malu di hadapan Allah. Mereka kehilangan damai dalam hati. Dosa itu telah merusak hubungan di antara Adam dan Hawa, saling menyalahkan dan merusak hubungan mereka dengan Allah. Karena iblis yang memulai penghancuran kedamaian itu, maka pemulihannya harus mencakup pembinasaan iblis dan kuasanya. Allah merencanakan pemulihan damai sejahtera atau shalom melalui penebusan di dalam Kristus. Dalam perjanjian lama, janji tentang kedatangan Mesias adalah janji akan datangnya kemenangan dan damai sejahtera. Antara lain, Yesaya bernubuat bahwa Mesias akan memerintah sebagai Raja Damai. Yehezkiel menyatakan bahwa perjanjian baru yang hendak didirikan Allah melalui Mesias akan menjadi perjanjian damai sejahtera. Juga dalam perjanjian baru, pada waktu kelahiran Yesus, malaikat mengumandangkan bahwa damai sejahtera Allah telah turun ke bumi.
Bahkan sebelum Yesus disalib, Ia memberikan damai sejahteranya kepada semua muridnya sebagai warisan kekal. Jadi harus kita pahami bahwa Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan iblis dan merobohkan semua pertentangan dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga mendatangkan damai. Karena itu, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan oleh iman dan berdamai dengan Allah. Ini berarti, bersamaan dengan iman, kita harus hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan, agar dapat hidup dalam damai sejahteranya. Untuk itu, Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Salah satu buah-buah roh adalah damai sejahtera. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita harus berdoa, memohon damai sejahtera kepada Allah, dan membiarkan damai sejahtera memerintah kita. Kemudian, kita harus mencari atau mengusahakan damai sejahtera dan berusaha sedapat-dapatnya untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Oleh sebab itu, mari kejar dan alami damai sejahtera Allah. Seperti syair pujian yang berkata, "Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus." Maka bersama Tuhan, hati kita akan damai. Walau dalam lembah kekelaman, hati kita akan merasa tenang bila kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan bahwa damai sejahtera atau shalom adalah anugerah Allah yang mencakup keserasian, keutuhan, dan ketenangan jiwa. Damai sejahtera yang sejati hanya dapat ditemukan melalui Yesus Kristus, Sang Raja Damai, yang membawa pemulihan dari segala kerusakan akibat dosa. Dengan hidup dalam iman dan ketaatan kepada firman-Nya, kita dapat mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan di tengah tantangan hidup. Allah memberikan Roh Kudus yang menghasilkan buah damai sejahtera di dalam hati kita, sehingga kita juga dipanggil untuk membawa damai dan hidup rukun dengan sesama. Oleh sebab itu, marilah kita mencari, mengalami, dan membagikan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan dan memberikan ketenangan jiwa. Terima kasih, karena melalui Yesus Kristus, Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau dan memberikan damai sejati dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa hanya di dalam-Mu hati kami dapat menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan hari ini. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami,
memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat Tuhan, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tuhan kiranya sertai dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.